Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Lala Zenia Pratiwi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya atau sedikit tutorial terkait dengan aplikasi Canva. Akan tetapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Canva. Oke, langsung saja kita ke bagian kelebihan Canva. Di sini ada 9 kelebihan dari aplikasi Canva. Yang pertama, bisa diakses menggunakan web dan Android. Salah satu keunggulan dari aplikasi Canva ialah kemudahan dalam mengakses. Platform yang satu ini bisa diakses melalui web canva.com, bisa pula diunduh untuk Mac, Windows, Android, dan iOS. Dengan kemudahan fitur tersebut, kita dapat meracik dan melakukan kustomisasi desain menggunakan perangkat apa saja. Artinya kita bisa menggunakan HP, laptop, dan lain sebagainya. Yang kedua, interface sederhana tapi lengkap. Tampilan antara muka di Canva boleh cukup sederhana. Meskipun begitu, tampilannya lengkap dan mudah untuk dipahami baik oleh pengguna awam pengguna yang masih awam maupun pengguna profesional. Yang ketiga, tersedianya banyak template, tinggal edit. Platform desain grafis online yang satu ini sudah menyediakan ribuan bahkan ratusan ribu template guys, yang senantiasa bertambah setiap harinya seiring dengan bertambahnya pengguna. Mengedit template atau kustomisasi desainnya cukup mudah. Kita hanya perlu menggunakan sistem drag on drop alias seret menyeret ya guys. Harinya sering elemen sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan yang kita sesuai dengan kebutuhan kita. Apa sih yang mau kita edit disesuaikan dengan template. Selanjutnya, kaya picture, mewah. Itulah salah satu sebutan bagi aplikasi Canva yang satu ini untuk mendesain. Karena Canva itu kayak fitur, di mana di Canva ada fitur template, background, foto, dan gambar gratis serta premium, unggah foto, video, PDF, hingga font pembuatan logo, bagan serta picture menambahkan elemen dari platform seperti emoji, fiction, hingga YouTube. Selanjutnya yang kelima ada desain grafis, bisa diunduh dan dibagikan dengan beragam format. Keunggulan lain dari aplikasi Canva ini ialah desainnya yang kita bisa diunduh secara gratis dalam format ada beberapa format, yaitu PNG, PDF, JPG, SVG, GIF, MP4 hingga download PPT format Microsoft PowerPoint. Wow, banyak sekali kelebihan yang disediakan Canva. Banyak sekali bentuk-bentuk formatnya. Saya rasa ini sudah sangat lengkap guys. Yang keenam ada tidak memerlukan ruang penyimpanan. Jangan khawatir guys, dengan memori HP yang Anda sudah full atau RAM laptop Anda di bawah spesifikasi, kita beruntung sekali karena pengguna Canva tidak memerlukan ruang penyimpanan khusus. Itulah kelebihan yang Canva tawarkan untuk kita sebagai pengguna. Terima kasih Canva. Selanjutnya, bisa menghasilkan uang. Wow, memang aplikasi Canva ini banyak sekali keunggulannya ya guys. Bila teman-teman atau bila kalian mendesain dan punya kompetensi yang cukup mampu untuk mendesain, maka tidak ada salahnya jika teman-teman bergabung menjadi kontributor Canva.
Dimana dengan adanya Canva ini bisa menjadi cuan bagi kita guys yang ingin memperdalam ilmu kita dengan cara mendesain beberapa template atau elemen yang kita buat lalu dibayar. Bukankah itu suatu peluang bagi kita untuk mendapatkan cuan yang lumayan guys. Selanjutnya bisa menghapus background video dengan sekali klik. Selain memiliki fitur penghapus background gambar, kalian tahu gak guys? Di Canva ini ada fitur penghapus background gambar, logo, dan ilustrasi. Sekarang di Canva pula ada fitur remove background video. Wow, ini adalah yang paling terbaru di Canva. Dimana hebatnya fitur penghapus latar belakang video di Canva ini bekerja otomatis, cukup dengan sekali klik saja. Dengan demikian kita bisa membuat video pembelajaran, bisnis, hingga konten medsos lebih mudah dan gampang. Seperti yang kita ketahui guys, sekarang kita sudah berada di era 5.0 atau 5.0, yang dimana banyak sekali konten kreator, mulai dari konten kreator yang dari TikTok, dari YouTube, dan yang paling populer itu banyak sekali konten kreator baru yang aplikasi populer itu yang dinamakan TikTok. Nah, banyak sekali konten kreator memanfaatkan aplikasi Canva ini untuk mengedit agar video yang mereka buat itu jauh lebih menarik. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, setiap sesuatu itu mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Pasti ada nilai plus dan nilai minusnya. Bukan hanya di Canva saja guys, kita juga sebagai manusia mempunyai nilai plus dan nilai minus juga, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Karena yang mempunyai kelebihan itu hanya Tuhan saja. Kita sebagai manusia pasti mempunyai kekurangan. Oke guys, lanjut saya akan menjelaskan. Selain mempunyai kelebihan, Canva juga memiliki kekurangan loh. Dimana kekurangan Canva itu yang pertama hanya bisa diakses secara online. Oke guys, kekurangan dari Canva itu ada beberapa ya guys, dimana hanya bisa diakses secara online. Sayang sekali ya guys, karena berbasis web, Canva hanya bisa diakses secara online. Dengan demikian, kita membutuhkan kuota internet dan sesuai dengan pengalaman saya, jika sinyalnya kurang bagus juga bisa memperlambat kita dalam mengedit di Canva. Jadi itulah kekurangan Canva. Walaupun demikian, tenang saja, ada solusi untuk kita yang misalnya ini harus mengedit waktu itu juga, akan tetapi misalnya tidak ada koneksi internet atau sinyalnya kurang bagus di tempat kita. Jangan khawatir guys, ada solusinya, dimana kita bisa mendesain slide presentasi secara offline di Canva. Jadi kita download dulu template yang akan kita gunakan, lalu nanti kita bisa pindahkan ke PowerPoint, yang dimana PowerPoint tersebut bisa diedit secara offline. Kita hanya mengunduh template di Canva, lalu kita mengedit secara offline di PowerPoint. Oke, selanjutnya kekurangan Canva yang kedua, beberapa fitur baru bisa diakses dengan akun premium. Canva memang kaya fitur, akan tetapi beberapa fitur premium hanya bisa diakses ketika kita sudah membayar. Contohnya fitur premium di Canva misalnya menghapus background foto menggunakan template foto, dan elemen premium mengunduh dengan kualitas lebih besar hingga mendownload dengan latar belakang transparan. Tapi guys, kita menggunakan Canva premium itu secara gratis loh. Ada beberapa langkah yang kalian bisa lakukan untuk mengaktifkan Canva premium. Contohnya kemarin Canva saya itu gratis, akan tetapi ada keuntungan dari kami, di mana dosen kami memberikan kami Canva yang premium sehingga kami bisa lebih leluasa lagi untuk mengedit. Beruntung banget ya guys. Oke, jangan kita bahas itu. Oke, selanjutnya kekurangan Canva itu ada butuh sinyal internet yang stabil. Pengalaman saya, sinyal internet saat melakukan aktivitas desain di Canva itu harus stabil dan kuat ya guys. Kekuatan sinyal minimalnya ialah H+ alias WCDMA atau GSM otomatis. Intinya kita jika mau mendesain di Canva itu sinyal kita harus bagus dan kuota kita harus ada ya guys.
Oke, kekurangan kanvas selanjutnya yang keempat yaitu beberapa kode warna menjadi buram ketika diunduh. Ya, sayang sekali ya guys. Entah mengapa saat mengunduh video terasa lebih lama. Saya saat membuat video di Canva dengan durasi 8 menitan, ketika diunduh rasanya nyaris setengah jam. Bukan begitu guys. Desain video tersebut baru bisa. Oke, kekurangan Canva yang keempat itu ada desain video cenderung memakan waktu yang lama untuk diunduh. Entahlah mengapa ya guys, saat mengunduh video itu terasa lebih lama. Dimana saya pernah membuat suatu video dan durasinya cuma 8 menitan, akan tetapi ketika diunduh rasanya lama sekali guys. Kira-kira hampir setengah jam dia baru bisa diunduh. Akan tetapi dari pengunduhan Canva ini kita diajar untuk sabar guys. Jadi jangan jadikan suatu masalah, sehingga kita harus bersabar jika kita ingin hasilnya lebih maksimal gitu guys. Oke, kekurangan selanjutnya itu belum ada fitur insert tabel untuk membuat slide presentasi. Walaupun Canva ini merupakan salah satu tempat desain slide presentasi yang lengkap ya guys, menurut saya Canva ini masih belum sempurna. Salah satu kekurangan Canva yang belum ada yaitu fitur insert agar kita bisa membuat tabel layaknya pada Microsoft Word maupun PowerPoint. Akan tetapi teman-teman gak usah khawatir, ada cara untuk kita ngakalinnya, dimana jika kita tetap mau buat tabel di Canva, kita bisa gunakan fitur import PDF. Jadi masih ada jalannya, masih ada solusinya. Dan kekurangan yang terakhir dari Canva ini, beberapa kode warna menjadi buram ketika diunduh. Setelah pengalaman dalam penggunaan aplikasi Canva yang berbasis web ini, maupun Android, ada beberapa kode-kode yang kita masukkan. Misalnya kita buat suatu presentasi yang isinya ada kode, saat mengunduh mungkin tampilannya agak sedikit buram guys, karena Canva ini merupakan suatu web yang mungkin tidak akan sempurna guys, pasti ada kekurangan. Oke guys, demikian kelebihan dan kekurangan Canva. Jika kalian ingin lebih memahami tutorial cara penggunaannya, bisa langsung lihat di video saya, dimana yang saya gunakan untuk membuat video ini, kelebihan dan kekurangan ini, saya menggunakan aplikasi Canva. Oke guys, untuk video guys, tonton terus ya, karena ada tutorial atau cara penggunaan aplikasi Canva ini. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman atau sedikit bagaimana cara untuk mengaplikasikan suatu media pembelajaran, salah satunya yang mungkin tidak asing lagi terdengar di telinga kita, yang dimana salah satu media pembelajaran ini merupakan aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis di media sosial, untuk presentasi, untuk poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai contoh desain untuk digunakan atau dimanfaatkan. Apalagi kalau bukan Canva. Canva ini merupakan salah satu platform desain yang bisa kita gunakan untuk mendesain tugas kita agar jauh lebih kelihatan menarik, lebih estetik, agar bisa memudahkan kita mengerjakan suatu tugas atau suatu pekerjaan yang lebih efisien dan lebih optimal lagi ya guys. Oke, lanjut, kita akan mengaplikasikan atau menggunakan media Canva ini. Akan tetapi terlebih dahulu, tunggu dulu ya guys, kita sebelum mengaplikasikannya kita daftar terlebih dahulu. Bisa sih kita tidak mendaftar
terlebih dahulu, akan tetapi ada kelebihan jika kita membuat akun terlebih dahulu, dimana jika kita membuat akun terlebih dahulu, project atau desain yang kita sudah kerjakan itu akan tersimpan otomatis. Bedanya jika kita tidak membuat akun terlebih dahulu, kita cuma berkunjung, kita cuma mencoba mendesainnya, maka desain yang kita buat itu tidak akan tersimpan karena tidak ada akun tempat project tersebut akan disimpan. Oke, lanjut saja. Kita jangan banyak bicara, kita lanjut saja, jangan kita bertele-tele. Lanjut saja guys, kita terlebih dahulu membuat akun dengan cara kita men-searching website Canva, men-searching di mana saja yang kita mau, aplikasi menggunakan Google, Firefox, Mozilla dan lain sebagainya. Tergantung atau terserah kita mau men-searching di mana. Oke, kita searching canva.com. Oke, setelah itu maka tampilannya akan seperti ini ya guys. Jika kalian belum buat akun, kalian bisa mengklik ini. Jika sudah, tinggal login. Kita bisa membuat akun di Sigla for free. Oke, di Canva sudah menyediakan berbagai berbagai cara untuk kita bisa login di akun kita. Kita bisa menggunakan continue with Google, Facebook dan lain sebagainya. Yang di sini sudah banyak sekali yang Canva sediakan untuk kita bisa membuat akun. Saya mau masuk menggunakan atau saya mau continue with Google. Nah, di sini setelah kita mengklik continue with Google, maka otomatis akun-akun Google yang akan kalian gunakan atau yang akan kalian pilih untuk melogin di Canva ini akan kelihatan di sini ya guys. Kita tunggu dulu, masih loading. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tampilan akun kita yang akan kita gunakan untuk login. Saya menggunakan akun yang ini. Oke, tinggal kita klik akun yang akan kita gunakan untuk login ke aplikasi Canva. Oke guys, setelah kita mengklik akun yang akan kita putuskan untuk atau yang akan kita gunakan untuk melogin di akun Canva ini, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Berarti jika tampilannya sudah seperti ini, kita sudah membuat akun ya guys. Nah, di sini kita mau mendesain tentang apa? Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa tipe-tipe yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ada aneka desain untuk membuat logo, template, selegram. Nah, tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya guys. Di sini ada untuk bisnis, ada bagian bisnis. Kita menggunakan media massa buat akun. Pokoknya kita sesuaikan. Di sini ada bagian pendidikan, ada paket dan harga. Sini ada yang pro, ada yang gratis. Nah, di sini ada bagian untuk belajar juga, ada blog. Pokoknya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya guys. Jika kita masih dalam pendidikan, jika kita mau mendesain untuk pendidikan, kita pilih tipe yang ini. Jika untuk bisnis, kita pilih tipe ini. Oke, selain itu ada beberapa bagian-bagian atau kelompok-kelompok dari Canva ini. Ada khusus untuk dokumennya. Di sini ada beberapa template yang Canva sediakan untuk bagian dokumen. Kita tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Ada papan tulis. Nah, di sini ada template-nya, sudah banyak sekali. Kita bisa memilih. Nah, biasanya untuk presentasi Canva memiliki keunggulan di mana Canva menyediakan banyak sekali berbagai macam template yang menarik, yang unik, yang estetik. Kalian bisa menggunakan template yang ada di Canva untuk lebih memperkeren, untuk lebih mengoptimalkan PowerPoint yang akan kita gunakan untuk presentasi. Nah, di sini ada banyak sekali yang Canva sediakan untuk kita yang mau buat PowerPoint.
Selanjutnya ada untuk media sosial. Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasi Canva untuk mengedit foto yang akan kita sebar di medsos kita ya guys. Ini agar medsos kita lebih kelihatan keren, agar lebih kelihatan estetik, agar lebih wow gitu. Nah, di sini kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Ada untuk Instagram, ada untuk Facebook, dan lain sebagainya. Kita tinggal menyesuaikan saja ya guys dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, Canva bisa juga untuk membuat video. Sekarang banyak sekali video kreator yang ada di Facebook, yang ada di TikTok yang menggunakan atau memanfaatkan Canva untuk mengedit videonya, karena menurut saya fiturnya lebih lengkap dan lebih kelihatan lebih keren, lebih kekinian gitu ya. Oke, selanjutnya untuk produk cetak, Canva juga menyediakan berbagai macam template yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Untuk situs web juga sama, Canva menyediakan berbagai macam pilihan-pilihan yang akan kita gunakan. Oke, selain itu saya akan mencontohkan salah satu, atau saya akan mempraktikkan salah satu bagian-bagian di sini. Saya akan coba untuk membuat presentasi. Saya akan membuat suatu PPT yang dimana jangan lupa ya guys, jika kalian mencari PPT di Canva, kita sesuaikan dulu dengan materi yang akan kita gunakan. Jangan sampai materinya A terus templatenya B, maka tidak akan balance, tidak akan kelihatan cocok seperti itu. Jadi intinya materi itu disesuaikan dengan template itu disesuaikan dengan materi yang akan kita pilih. Misalnya kita mau pilih tentang budaya, otomatis template yang akan kita pilih di sini itu tentang budaya. Jangan tentang budaya terus yang dipilih ini masalah bisnis, nggak sesuai kan guys. Oke, kita harus mengkreasikan materi dengan template. Kita sesuaikan materi itu dengan template yang akan kita pilih. Oke guys, selanjutnya kita pilih, saya mau menggunakan template yang misalnya saya akan membahas materi tentang peta, maka template yang cocok dengan materi saya itu yang ini, skala peta. Kita double klik, maka tampilannya akan muncul seperti ada di layar. Oke, kita tunggu dulu masih loading. Nah, oke. Sini sudah kelihatan tadi template yang kita pilih itu. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan. Di sini template yang saya pilih itu presentasi pendidikan hijau grafis daftar keterampilan peta. Nah, di sini jika saya mau menggunakan, jika kalian atau kita mau menggunakan semua template ini, kita tinggal tekan terapkan seluruh halaman template yang sebanyak 12 ini guys. Kita tinggal klik, maka akan nanti otomatis tampil di sini. Setelah kita klik terapkan seluruh halaman template yang sebanyak 12 slide ini, maka otomatis di sini template dari presentasi pendidikan hijau grafis daftar keterampilan peta ini otomatis kedua belas slide itu akan berurutan di sini sesuai yang ada di tampilan ini. Dan untuk teman-teman yang misalnya materinya terlalu banyak, materinya sampai berbab-bab, yang banyak materinya itu, kalian tidak perlu khawatir karena kita bisa menambahkan slide dari template ini. Artinya kita bisa menambahkan slide menggunakan template yang lain. Kalau kalian mau menambahkan menggunakan template ini juga bisa, contohnya misalnya di halaman 13. Saya mau menggunakan yang ini lagi, yang template yang slide yang ini bisa. Tetapi jika kalian sudah bosan lihat hijau terus kayak gini templatenya, karena ada kemiripan di slide yang ke-7, jadi kalian tidak mau slide 13 ini mirip dengan slide yang ke-7, kalian bisa menggunakan template yang lain juga dengan cara, ntar saya hapus dulu ini. Oke,
Lanjut, saya mau mengkreasikan template presentasi pendidikan hijau, grafis, dan art keterampilan peta ini dengan yang mana ya? Yang ini. Nah, di sini kan ada 23 slide. Misalnya saya mau menggunakan yang ada peta konsep seperti ini. Jadi, kita tinggal klik tambahkan halaman ini, lalu kita klik slide mana yang mau kita tambahkan. Misalnya slide yang ini, kemudian saya mau menambahkan lagi di slide yang ini. Nah, bisa kayak gitu. Tergantung dari keinginan kita, atau mau kreasikan lagi yang ada yang lebih heboh lagi, yang lebih meriah lagi, bisa. Kita tinggal klik ini, lalu kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita tambahkan misalnya menggunakan yang ini, yang ada foto. Oke, bisa seperti itu. Tergantung dari keinginan serta kebutuhan kita, tergantung kreativitas kita ya guys dalam mengedit Canva ini. Oke, kita kembali lagi ke slide yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan atau saya akan menerangkan sedikit bagaimana cara mengedit tulisan maupun elemen-elemen yang ada di Canva di slide pertama ini. Kita ke tulisan dulu. Mana tulisan yang digunakan? Kita jangan lupa blok ya guys. Dimana tulisan yang digunakan pada template hijau, pada template ini, pada template warna hijau pada slide pertama ini menggunakan tulisan Get Extra Bold. Sedangkan kita tidak suka melihat tulisan ini, kita bisa gantinya di sini guys. Nah, di sini banyak sekali font atau bentuk tulisan yang bisa kita gunakan, bisa kita rubah untuk kita menerapkan di template kita. Oke. Sebagai catatan ya guys, diingat kalau ada tanda seperti mahkota ini berarti ini khusus untuk yang pro atau yang edu, dimana Canva saya ini sudah termasuk ke dalam Canva Pro sehingga saya bisa menggunakan seluruh font yang ada di Canva ini. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan Canva gratis, kalian jangan bersedih hati karena masih banyak kok font yang tersedia gratis. Di sini contohnya ini gratis ini. Bagi teman-teman yang masih menggunakan Canva gratis, belum yang pro, kalian saran saya kalian jangan klik yang ada tanda mahkota yang khusus untuk yang pro, karena nanti kalau kalian masih menggunakan Canva gratis terus kalian mengklik yang ada tanda mahkotanya, ini akan terjadi watermark dari Canva itu sendiri sehingga menampilkan ada tulisan watermark Canva-nya, dan itu menurut saya kurang bagus dan tidak bisa dihapus guys. Oke, saya mau menggunakan yang tulisan yang lebih estetik lagi, yang ini. Oke. Selain kita bisa mengubah fontnya, mengubah bentuk tulisannya, kita juga bisa memperbesar yang di sebelah kanan ataupun memperkecil yang di sebelah kiri. Saya mau memperbesar judul template saya menjadi 200. Oke. Selain kita bisa memperbesar dan memperkecil, kita juga bisa mempercantik tulisan template kita dengan mengedit warna tulisannya, misalnya warna hitam, warna biru, atau sesuai dengan keinginan kita. Kita menggunakan warna ini. Oke, kita bisa memindahkan posisi dari yang sudah kita edit tadi dengan cara double klik, lalu kita bisa pindahkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah sesuai dengan keinginan kita.
Oke guys, seperti itu. Selanjutnya selain itu kita bisa juga mempertebal, menggaris miring, kita juga bisa menggaris bawah, dan letak posisinya kita juga bisa mengatur rata kiri kanan atau rata tengah. Kita menggunakan rata tengah. Oke guys, jadi ini tampilan dari tulisan pulpen saya, template pertama saya. Dan ini elemen bunga ini kita bisa menggesernya supaya tidak terlalu mengganggu di tulisan kita. Misalnya kita taruh di sini. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman tidak suka atau kurang suka dengan gambar cewek yang berbaju merah ini. Teman-teman bisa mengganti warna bajunya. Mungkin teman-teman lebih suka dia memakai baju, oh ini bukan baju, ini mukanya warna putih. Mungkin kita mau ubah warna lebih gelap lagi. Nah, warna ini bisa. Selanjutnya setelah itu mungkin kita tidak suka atau kurang suka dengan gambar cewek ini, kita bisa menggantinya atau kita bisa menghapus terlebih dahulu, lalu kita cari bentuk manusia yang kita suka di bagian elemen di bawah desain guys. Desain tadi untuk memilih template mana yang kita akan gunakan, dan elemen ini untuk menambah tampilan yang ada di slide kita untuk mempercantik. Misalnya tadi kan ada gambar cewek, kita tidak mau ceweknya bentuknya seperti itu. Kita bisa merubahnya dengan di sini. Saya sudah menggunakan bentuk ibu guru ini, dimana lagi-lagi saya ingatkan ya teman-teman, tadi bagian fontnya jika ada tanda mahkota berarti itu khusus untuk yang pro atau yang edu. Nah, sedangkan kalau di bagian elemen ini kalau ada tanda seperti toga ini berarti ini khusus untuk yang edu atau yang pro. Jadi teman-teman, kalau teman-teman Canva-nya masih gratis dan ingin menggunakan yang ada toganya ini atau yang khusus untuk edu, maka lagi-lagi akan ada watermark dari Canva itu sendiri. Nah, karena punya saya ini udah pro, jadi saya bisa bebas untuk memilih elemen apa saja yang mau saya gunakan. Tapi teman-teman yang masih menggunakan Canva gratis jangan bersedih hati, karena masih ada tampilan yang disediakan. Selanjut dari ketika kita tidak ingin menggunakan gambar cewek yang berbaju pink tadi, kita bisa menggunakan yang ini, yang ibu guru. Kita double klik. Oke, kita sesuaikan posisinya. Sini kita sesuaikan. Tadi saya menghapus tulisan yang ada di sini. Kita tidak ingin menggunakan yang ini, kita bisa menghapus. Nanti kita menambahkan dengan yang lebih menarik lagi guys. Oke, untuk yang bagian kanannya di sini kita bisa rubah warnanya juga. Warna ini bisa, warna ini bisa. Saya menggunakan warna ini saja. Oke, di sini selain dari kita bisa memperbesar dan memperkecil dan memberi warna, kita juga bisa merata kiri kanan. Kita juga bisa mengefekkan tulisan kita. Nah, di sini ada yang bayangan, ada yang timbul, ada yang berongga, ada yang kerangka. Nah, saya pakai yang kerangka ya guys.
Oke, selain ada efek, ada animasinya juga. Saya mau menggunakan yang terbit saja, guys. Nah, di sini kita bisa mengatur kecepatan dari tulisan kita ini. Kita mau lebih lambat, lebih cepat bisa. Nah, arahnya juga kita bisa dari atas ke bawah, dari bawah ke atas juga bisa. Kita menggunakan dari atas ke bawah. Oke, kita juga bisa balik animasi, bisa efek usap, efek tarik nafas. Intinya kita sesuaikan dengan keinginan kita ya guys. Saya menggunakan yang mana tadi? Yang ini, yang usap. Nah, saya suka lihat yang usap, jadi kita menggunakan itu. Kalian lebih suka yang tarik nafas bisa. Nah, di sini usapnya juga ini dia bisa muncul dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, bawah ke atas. Tergantung keinginan kita, lagi-lagi tergantung dari kreativitas kita dalam mengedit ya guys, dalam mendesain. Kita lebih suka dengan yang mana, kita lakukan yang itu, kita pilih yang itu. So, efek hanyut, efek tektonik. Nah, saya menggunakan yang hanyut. Selanjutnya lagi-lagi di sini hanyutnya ke arah mana? Arah atas, bawah, kiri, kanan bisa disesuaikan. Juga kecepatannya bisa disesuaikan, mau lebih cepat, mau lebih lambat bisa. Oke, di sini tulisannya ada gabungan, ada box. Nah, saya pakai yang ini aja. Nah, lagi-lagi kita menggunakan di sini ada yang lebay, dia ada yang neon. Itu dia kelap-kelip seperti lampu neon. Ada buku clipping. Nah, ini saja. Ini menarik. Ada yang hentakan juga. Oke, pakai yang hentakan ya guys. Tergantung kalian mau pakai yang mana nanti. Oke. Selain ada animasikan, ada juga posisi. Selain kita bisa mendouble klik lalu kita bisa memposisikan kanan, kiri, atas, bawah, kita juga bisa menggunakan cara yang kedua dengan cara mengklik posisi ini lalu kita klik, misalnya kita mau sebelah kiri, tengah, mau di sebelah kanan, terserah. Oke, saya mau menggunakan yang di tengah saja. Oke, di tengah. Atur ya guys. Oke, selanjutnya selain itu kita lanjut lagi ke bagian elemen. Kita bisa menggunakan berbagai macam elemen, mulai dari garis dan bentuk, grafis ini yang manusia-manusia seperti ini ya guys. Ada yang stiker, kita mau yang pakai yang stiker yang mana, ada yang foto, ada yang video. Nah, contohnya saya mau men-searching peta. Selanjutnya, setelah kita memilih gambar ibu guru ini, kita juga bisa memilih berbagai macam elemen yang sudah disediakan oleh Canva untuk mempercantik PowerPoint kita. Dimana di sini menurut saya ini masih kurang ya guys. Jadi saya mau menambahkan beberapa racikan-racikan atau beberapa elemen-elemen sehingga bisa meramaikan template saya. Saya mau pengertian ta. Oke, kita bisa mengatur posisinya. Oke, kita bisa memperbesar tulisan, kita bisa mengubah tulisan, sesuaikan ya teman-teman. Oke, kita bisa klik di sini, tulisannya mau 89 contohnya. Oke. Di sini bagian teks ini kita bisa menambahkan judul, kita menambahkan subjudul, bisa menambahkan teks inti dan bisa menambahkan seperti ini kata-kata seperti ini. Nah, ini misalnya kita mau menambahkan tulisan
tentang apa, spirit, tentang kata-kata motivasi atau lain sebagainya bisa. Oke. Oke teman-teman, di sini kita sesuaikan dengan materi kita, misalnya di pengertian peta itu membahas tentang apa saja. Oke, mungkin ini sudah untuk slide pertama, slide kedua sampai slide terakhir. Saya rasa caranya hampir-hampir sama. Kita tergantung kreativitas kita, tergantung kebutuhan kita dengan materinya. Oke, selanjutnya setelah kita sudah mendesain template kita, langkah selanjutnya kita membagikan ke teman kita atau ke dosen, ke guru atau ke atasan kita, yaitu dengan cara ada bagian bagikan di sebelah pojok kanan atas. Kita bisa menggunakan beberapa cara. Kita bisa menggunakan salin tautan. Nah, di sini kita sudah salin tautan. Oke. Dengan salin tautan di sini kita bisa mengedit. Hanya kita aja yang bisa mengakses. Kita bisa mengeditnya, atau kita mau di sini kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Atau kita mau mengunduhnya, kita mengunduh menggunakan ratakan PDF atau sertakan catatan, tergantung kita ya teman-teman. Misalnya di sini kita menggunakan ratakan PDF, kita unduh. Nah, di sini jika teman-teman tidak mau kembali lagi ke aplikasi Canva, desain yang teman-teman tadi buat itu teman-teman tinggal klik linknya, maka akan otomatis nanti kita akan presentasikan. Atau teman-teman nggak mau ribet, maunya yang dalam bentuk PDF, bisa seperti ini, kita unduh menggunakan PDF ya. Oke, kita tunggu dulu. Ini saya mengunduh hasil desain saya menggunakan PDF yang saya akan bagikan nanti menggunakan dalam bentuk PDF ya. Oke, ini sudah sudah selesai mengunduh. Sini ada beberapa cara untuk men-share atau membagikannya. Sini kita bisa edit. Ini email siapa saja yang bisa melihatnya. Oke. Ini ada beberapa cara, ada tampilan, ada kita mau menampilkan di Google Classroom bisa, tapi kan hanya lihat saja. Oke, kita bisa membagikan di media sosial kita, bisa kirim ke guru, ada banyak cara untuk mengirimnya. Hanya saya menggunakan tautan. Oke, saya mengcopy link ini ke grup kelas atau forum-forum yang akan kita tampilkan desain ini. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.